Setelah umur 30, banyak dari kita merasa badan nggak sama lagi. Capek lebih cepat, berat badan gampang naik, dan kadang masalah kesehatan muncul tanpa aba-aba. Di saat yang sama, media sosial penuh tips kesehatan, ada yang membantu, tapi nggak sedikit yang menyesatkan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya bapak-bapak bisa tetap fit sampai tua dengan cara yang benar dan realistis? Hari ini saya ngobrol bareng Dr. Dion Haryadi dan Mike Luhukai. Kita bahas apa yang sebenarnya berubah setelah 30, apa yang paling penting diprioritaskan, dan kebiasaan apa saja yang bisa kita bentuk agar kita bisa memiliki fisik yang berkualitas. Yuk kita mulai. Selamat datang di Dead Talk, sebuah ruang diskusi tempat kita membicarakan peran ayah, keluarga, dan nilai-nilai yang membentuk generasi masa depan. Saya Indra Joko Sutono, teman ngobrol Anda. Terima kasih Dokter Dion, terima kasih Bro Mike udah datang. Nah, kita hari ini mau ngobrolin tentang kesehatan bapak-bapak nih. Wah, karena semuanya bapak-bapak semua di sini. Bapak-bapak yang masih fit. Wah, keren. Nah, Dok, pengen nanya nih, Dok. Sebenarnya tuh di start umur berapa sih badan kita tuh mulai mengalami penurunan secara performance dan secara kesehatan lah? Biasanya, set point-nya bisa kita bilang suka di usia 30-an gitu ya. Tapi buat saya sih kayak maksudnya age is just number tuh. Jadi maksudnya kayak di usia berapapun sebenarnya nggak ada usia yang pasti di mana kita benar-benar turun. Kalau misalnya kita secara studi juga, iya di atas usia 30 sampai di usia 60 tahun itu memang ada penurunan terutama dari metabolic rate-nya ya. Itu sekitar kecil sih sebenarnya, cuman kayak sekitar 1%-an doang gitu. Ya akumulatif jangka panjang, tapi maksudnya kayak dari saya 30 ke 33 ya paling cuma 3% kan sebenarnya. Jadi ada sedikit penurunan di sana, tapi bukan berarti kayak turun yang terjun bebas yang langsung di umur 30 kita langsung hancur gitu, enggak juga sebenarnya. Dan kembali lagi tergantung di bagaimana kita menggunakan tubuh kita kan sebenarnya, gimana kita berlatih. Ada orang yang kayak dari usia 30 atau mungkin sebelum itu dia udah latihan beban, dia udah ada training, dia udah ada kardio dan lain sebagainya, dan dia tetap akan lebih baik menurutku daripada kayak usia 20. Maksudnya for myself, kayak merasa di usia 33 ini kayak jauh lebih oke daripada yang justru pas umur 20-an kemarin itu sih. Jadi kayak mau bilang ada benar-benar usia yang turun banget sih harusnya enggak juga sih sebenarnya, tergantung gimana kita pakai tubuh kita. Oke, tapi kok banyak orang yang setelah di usia tertentu tuh mulai banyak ada timbul penyakit-penyakit yang dulunya nggak ada ya? Misalnya kayak Mhm mhm. tiba-tiba ada asam urat lah, tiba-tiba ada gula, Mhm mhm. tiba-tiba ada kolesterol. Mhm mhm. Nah, apakah itu berkorelasi dengan umur atau lebih berkorelasi dengan lifestyle? Kalau buat aku kayaknya lebih banyak berkorelasi dengan lifestyle-nya sendiri. Maksudnya, ya nggak bisa pungkiri juga ya, usia 20-an, 30-an, 40-an tuh usia yang kita produktif banget. Kita kita kerja lebih ekstra, kita ambil job lebih banyak, kita ambil project lebih banyak juga, dan ya kadang-kadang ada hal yang kita korbankan. Salah satunya ya sebenarnya dari kesehatan itu sendiri gitu, dari aktivitas fisiknya, dari pola makannya, jam tidurnya, dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya akumulatif ya menjadi masalah gitu ke depannya, dan yang paling sering sekarang ya masalah metabolik. Maksudnya dengan begitu gampangnya maksudnya akses makanan, habis itu juga, makanan-makanan yang lebih tinggi kalorinya, lebih tinggi gulanya, lebih tinggi sodiumnya dan lain sebagainya. Semuanya itu akumulatif akan berdampak gitu ke kesehatan tubuh kita. Terus juga ya capek, jadinya malas olahraga, nggak ada aktivitas fisik yang cukup sehari-harinya. Nah itu semuanya jadi kombinasi untuk ya something bad gitu di tubuh kita, Oke. Nah, Mike, lu kan sebagai bapak anak 3 yang udah hampir 40 tahun dan masih fit parah ya kan. Lu mulai umur berapa sih kayak mendedikasikan hidup lu kayak, "Gua kayaknya harus jaga badan gua terus nih, segini terus," gitu loh? Karena gua Eee, semenjak dari pertama ketemu sampai sekarang badannya fit terus loh. kita ngomongin DM kayak soal workout mulu ya tadi. Gua waktu itu mulai itu 3 SMP actually. Waktu gua sekolah itu ada kayak 2 3 orang tuh yang memang giat fitness. Nah, waktu itu masih majalah ya bacanya. Terus, mungkin kalau di sini kayak chain gym yang gede itu masih baru masuk di mall. mhm. Gue inget banget di PIM dan segala macam. Itu mulai di situ dan jujur when I started tuh lebih ke untuk looks, ya biasalah ya, Ya, anak sama remaja, sama. ya kan. Mhm Oke, you start with that, tapi mulai belajar about your body udah lama banget, that means kan udah what, like 20 years sekarang udah nge-gym. Tapi beda fase gitu lah, yang dulu mungkin for looks and then you start learning competitive sports itu beda lagi fasenya, when you start learning about yourself kayak, physically, mentally kayak gimana. Terus yang terakhir ini, tahun lalu lebih ke trail run, itu lebih, nutrition while running itu kayak gimana.
So kalau dibilang interested dalam fitness udah lama, cuman belajar baru new things itu tiap season beda-beda about your body, and I think terus growing sih, learning about it. Tapi kayak dulu itu kan badan lu kan lebih bulky ya? Lebih Iya kan? bulky ya. Lebih bulky kan? Itu yang nyebabin kira-kira badan lu sekarang jadi lebih lean, apa emang lu sengaja pengen lebih lean, atau menurut lu karena umur akhirnya otot lu jadi menciut sendiri? Nah, iya, training programnya beda. Kalau dulu Monday is always chest day. Jadi isolated movements yang benar-benar pakai mesin dan segala macam. And then beberapa tahun yang lalu switch into compound movements, deadlifts, squats, bench ya, yang pull ups. Nah terakhir ini karena berhubung di running, kemarin kebetulan juga baru water fasting juga itu berapa kali. Itu juga self discovery yang mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Jadi lebih lean lagi karena kalau lari lebih berat, lebih susah ya. Ya. Dan last year tuh pas lari berat banget bro. I was the heaviest I've ever been. Dan itu turunnya susah banget. So itu mungkin faktor umur yang kerasa a little bit. Oh, metabolism is a bit different. Tapi setuju sama Dr. Dion juga, the lifestyle juga with 3 kids time yang paling mahal ya. Ya, betul. Yang dulu trainingnya kayak gue ngapain ya everyday bisa training, sekarang lebih kayak mesti you have to fight for it. Jam 4:30 pagi bangun lari gitu. So mungkin sekarang karena seasonnya lagi mau prepare running sih. Wow. Nah dok, sebenarnya indikator apa sih yang paling kita perlu perhatiin buat orang-orang yang udah di atas 30 terutama ya? Kadang-kadang kita bingung nih indikatornya apa nih, apakah berat badan, apakah body fat, ataukah kolesterol, gula dan segala macam. Nah indikator paling penting tuh apa sih buat indikator kesehatan? For men ya, ini untuk maksudnya di teman-temanku juga gitu ya, usia 30-an semua juga, yang hal yang pertama yang paling sering aku bilangin mereka adalah perut buncit. Itu udah nomor 1. Itu udah paling gampang deh. Paling gampang kita lihat di laki-laki. Ya perempuan juga ya sebenarnya. Lebih noticeable biasanya ya di laki-laki ya karena style baju dan lain sebagainya ya. Tapi kalau udah ada perut buncit di situ, itu berarti sudah ada tumpukan visceral fat di situ. Karena kalau kita ngomongin secara anatomi dari perut, di bagian situ ya maksudnya ada organ usus, ada lain sebagainya, ada lemak juga di situ. Tapi perubahan dari otot dan ususnya harusnya nggak berubah terlalu banyak. Yang akan berubah banyak di situ adalah timbunan deposit lemaknya. Jadi ketika sudah ada perut buncit di situ, ya berarti timbunan lemaknya ya ada banyak di situ. Dan ini sesuatu yang buruk gitu, karena ya timbunan lemaknya lebih banyak, yang kemungkinan adalah visceral fat, itu juga berkorelasi langsung ke kesehatan tubuh kita secara jangka panjang. Jadi biasanya kalau untuk laki-laki, I would say perut buncit salah satu yang paling gampang dilihat dan salah satu yang harus kita targetin dari awal. Apalagi kalau kombinasinya adalah perut buncit dengan otot yang kecil. Jadi secara BMI, secara berat badan dia mungkin kelihatan normal gitu ya. Tapi secara perutnya dia lingkar pinggangnya itu lebih gede. Kalau laki-laki kita mau targetin biasanya di bawah 90. Kalau wanita di bawah 80 cm. Obviously kita nggak bilang 89 cm terus udah happy gitu, enggak ya laki-laki. Jadi sebisa mungkin kita turunin gitu. Tapi ini salah satu komponen yang paling gampang untuk menilai apakah seseorang itu secara kesehatan ya, dia at risk atau enggak. Itu salah satunya. Terus yang lain-lain mungkin lebih ke arah tekanan darah, habis itu juga ke lab panel ya, jadi kita cek kolesterol dan lain sebagainya juga. Salah satu yang mungkin sekarang juga banyak ya dan mungkin lebih kelihatan juga dari VO2 max, dari kerja jantung, EKG-nya juga. Karena banyak sekarang maksudnya kan wellness itu kayak sesuatu yang baru ya, apa ya sebutannya, social currency yang baru ya, wellness ya. Kalau dulu kan lebih banyak mungkin ke arah alkohol dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan lebih ke arah wellness. Lu pedal berapa kali, lu udah lari berapa kilo, Strava lu apa dan lain sebagainya. Nah, dari situ mulai banyak kelihatan orang-orang yang sebenarnya mungkin dia secara fisikal dia belum kuat nih gitu wellness-nya. Nah, jadi bisa cek itu dari VO2 max-nya, dari EKG-nya, kerja jantungnya gimana. Itu juga salah satu yang mungkin agak underrated dan bisa dicek juga sih. Prevention ya. Prevention, benar. Nah kalau lu Mike, lu sebenarnya yang paling lu perhatiin dari indikator kesehatan lu itu apa? Body fat kah? Bench press kilogram kah? Or PR ya, PR. deadlift PR. I think different facets ya. Kalau semamanya gue ngeliat, maybe approach-nya lebih ke holistic as well, right? Mental clarity, tidurnya cukup apa enggak. Of course physical strength, yes. Apalagi kalau kita di competitive sports, kan bisa, itu I think salah satu yang ngukur walaupun abstract, tapi you know whether somehow kalau lagi main tennis or something, lu lagi mau sakit apa enggak.
it's weird. Jadi Nah, kayak heart rate-nya is a bit off, HRV-nya is a bit off. Apalagi sekarang udah ada smartwatch ya. You see kayak okay, something is not right. So I think a few factors sih, nggak ada satu. Mungkin dulu body fat ya. Tapi waktu SMP. Cuman sekarang lebih ke kayak what holistic, lebih kayak ngeliat beberapa faktor sih. So sleep rating definitely penting. I think sleep kalau nggak social family currency kali ya dok. Right now kalau udah ada a dad of 3 itu kayak man, Ya that's the benar. most expensive currency is actually getting enough sleep. Tapi ya it's one of the factors yang menurut gue paling penting at this age sih. Right. Iya. Berarti kalau misalnya kita bisa bilang olahraga yang paling penting buat longevity itu apa ya berarti? Biasku selalu di strength training sih. Itu akan selalu ada dan maksudnya dari studi-studi juga kalau dulu mungkin banyak yang ngarahinnya ke arah kardio ya menurutku ya. Tapi kalau sekarang mulai udah bergeser ke arah strength training dan aku dari dulu juga akan selalu biasanya ke arah strength training. Satu karena itu latihan fisik pertama yang bikin aku bisa rutin, lebih konsisten. Dua karena maksudnya kalau kita lihat secara studi dari penelitian dan lain sebagainya, strength training itu yang satu-satunya cara secara optimal yang bisa naikin massa otot. Latihan beban yang terprogram dengan baik, dengan intensitas yang cukup tinggi, itu yang akan membantu meningkatkan massa otot secara optimal. Massa otot yang lebih tinggi, itu berkorelasi langsung ke longevity tadi itu. Bisa hidup lebih lama, hidup lebih berkualitas juga. Jadi strength training nomor 1, nomor 2 ya base-nya pasti kardio ya. Kardio juga nggak harus teman-teman yang kayak lari itu juga nggak harus. Maksudnya dengan berjalan kaki aja itu sebenarnya udah cukup juga oke. Tapi berjalan kaki yang cukup menantang. Kebanyakan kadang-kadang jalan kakinya terlalu santai gitu. Sambil main handphone dan lain sebagainya. It has to be challenging enough. Jadi nggak cuman asal jalan kaki doang. Tapi harus ada sedikit ngos-ngosnya dikit. Agak sedikit uncomfortable dikit dari latihan jalan kaki tersebut untuk supaya bisa bukan memancing sih, menantang tubuh kita. Jadi 2 itu. Kalau sport sendiri misalnya kayak basket, paddle dan lain sebagainya udah lebih ke recreational. If you like it, maksudnya untuk social life juga dan lain sebagainya itu oke banget. Tapi 2 basic yang paling utama menurutku adalah strength training sama cardio itu. Oke. Nah, Mike, kalau lu program latihan lu dalam 1 minggu kayak gimana? Sekarang gue split ya. Strength training definitely bener as a foundation, cannot get rid of it. Mau itu running, mau itu paddle, mau itu tennis. It reduces injury juga kan. So injury biasanya kan kalau di sendi-sendi itu gara-gara ototnya juga nggak kuat to Yes, sustain bener. the movements. Jadi strength Atau training atau udah tua aja berarti, Bro. eksusnya itu ya bener. Sekarang sangat terus ya. Strength training. Tapi strength training definitely 2 to 3 times a week. Itu gue pasti akan full body each time kalau strength training. Lari juga gue targeting right now is at 10 to 15 kilos a week. Itu mau kayak sehari kalau mau lagi nggak sempet ya 3 kilo, 5 kilo. Tapi try to reach that amount. Satu long run, biasanya itu Sunday morning. Lari ke Sudirman. And then paddle ya kalau lagi diajak pasti join biasanya sekali seminggu at least. Tapi ya trying to split that. Nah dalam fase berapa bulan, 3 bulan pertama tahun ini gue lebih fokusin strength training sih Dok. Because to build the foundation for later on, karena gue targetin nanti November yang trail run-nya. Jadi building the foundation dulu di awal. Nice. Nah, Dok, berarti kalau orang itu misalnya mau kardio, itu tuh harus ada di zone heart rate tertentu atau gimana sebenarnya? I think it depends ya. Kalau tergantung berapa tahun. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tergantung goals-nya juga sih ya kalau kita lihat ya. Kalau misalnya dari teman-teman yang biasa aku ke klien ya, Gen Pop mereka no interest in running kayak gitu-gitu. Mereka cuma mau, "Maksudnya gue mau kardio aja, apa sih yang harus lo lakuin?" Biasanya saya akan nyaranin di kardio di zone 2 aja biasanya. Jadi zone 2 low intensity, cukup biasanya dengan jalan kaki itu udah cukup menantang untuk mereka masuk di zone 2. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang mereka mau mulai lari, biasanya pelari pemula mereka belum bisa bener-bener kayak main di zone 2 itu nggak bisa biasanya. Karena kadang-kadang mereka larinya itu zone-nya heart rate-nya pasti akan lebih tinggi. Padahal mereka udah merasa gue udah pace 8, pace 9, pace 10, tapi kok zone 2 masih zone 3, zone 4 gitu. Kadang-kadang mereka belum bisa merasakan itu dengan baik. Jadi di awal-awal biasanya run by feel. Jadi run by feel aja, lu rasainnya gimana, harus cukup menantang tapi nggak terlalu sampai ngos-ngosan. Biasanya kalau itu kita ceknya dari RPE, rate of perceived exertion. Jadi
saat kita lari biasanya mau bisa ngobrol, tapi nggak yang sampai nggak terlalu santai lah ya ngobrolnya gitu ya. Bisa ngobrol tapi cukup oke, tapi nggak terlalu yang kayak full panjang gitu. Itu masih oke. Habis itu baru next step-nya adalah dia bisa ngomong tapi paling cuma 1-2 patah kata gitu kayak, "Oke, oke habis ini ke sini ya. Habis itu ini ke sini ya." Nah, itu next step-nya lagi. Baru yang berikutnya lagi biasanya adalah ya udah gue mending nggak usah ngomong deh. Itu biasanya udah intensitas udah tinggi banget. Biasa kita mau dia ada di range yang bawah itu tadi. Bisa ngobrol cukup enak, tapi nggak sampai yang bagaimana. Nah, itu biasanya di pemula mereka belum bisa nge-track itu di zone-zonenya. Heart rate-nya juga biasanya masih agak fluktuatif banget. Jadi biasanya run by feel tersebut pelan-pelan nanti dia baru naik, dia baru bisa mulai tahu tuh zone 2-nya, zone 3-nya dan lain sebagainya. Baru itu biasanya udah pelari yang udah lebih lama, mereka akan tahu. Kayak misalnya ada easy run-nya, ada long run-nya, ada temponya, ada intervalnya. Nah, itu baru beda-beda zone lagi nanti. Tapi berarti kalau buat orang yang benar-benar baru mau start buat berusaha dirinya fit, bisa start dengan jalan kaki berarti ya? Jalan kaki boleh banget, tapi itu harus cukup menantang. Jadi nggak boleh yang terlalu santai. Dan saya akan nyaranin banget harus ada progression juga, harus ada program yang cukup jelas juga. Jadi nggak cuman sekedar jadi gue mau jalan kaki dah gitu, jangan. Jadi kayak udah jelas, udah ada jadwalnya juga. Oke, hari Senin, Rabu, dan Jumat gue bakal jalan kaki 30 menit misalnya gitu. 30 menit gue bakal jalan kaki, nggak pakai handphone dan lain sebagainya, gue jalan gitu. Atau treadmill juga boleh sih sambil nonton ya, karena kan konstan ya jalan terus ya. Tapi harus cukup menantang juga ketika dia 30 menit dia udah merasa terlalu santai, dia bisa tambahin. Jadi either mungkin 35 menit, atau mungkin dia percepat geraknya. Jadi yang biasa 30 menit dia dapat misalnya 3 kilo, jadi bisa 30 menit dia dapatnya 3,2 kilo misalnya. Jadi dicepetin gitu. Ada progres gitu. Ada progresnya. Atau kayak misalnya istriku sekarang dia juga baru mau mulai lari juga ya, tapi masih di treadmill. Jadi kayak ada sekitar 5 to 8 minutes warm up. Habis itu ada kayak ada lari 1 menit, jalan 1 menit, lari 1 menit, jalan 1 menit, diulangin kayak sekitar 4 kali, 5 kali, baru ada cool down jalan lagi. Nah, jadi ada progression itu. Ada permainannya juga di situ. Jadi fun. Kalau misalnya kayak gitu-gitu terus tiap hari cuma 30 menit bertahun-tahun, jadi bosen juga kan. Jadi nggak kemana-mana juga gitu. Kalau bagi orang-orang yang sibuk gitu, lebih baik mereka ngatur schedule latihannya tuh gimana dok? Kan kalau misalnya Mike kan sering kayak hampir tiap hari berarti kan latihan kan? Yes. Iya kan? Nah kalau misalnya buat orang yang sibuk banget gitu dan mereka mau start buat latihan itu kira-kira baiknya tuh mereka nge-splitnya gimana dok? Oke, ini biasanya mitos yang paling sering nih, jangan olahraga malam lah, jangan olahraga pagi lah, jangan olahraga habis apa lah. Ini something yang aku ada kayak semacam apa ya? Bukan dendam ya, lebih ke arah apa ya? Kayak orang tuh susah gitu, nggak semua orang tuh punya waktu yang bebas banget gitu untuk latihan. Ada orang yang dia baru bisa latihan setelah dia pulang kerja gitu. Jadi biarin aja dia daripada dia nggak ada olahraga sama sekali, mending dia ada something yang dia lakuin gitu. Cuman satu poin mungkin kalau misalnya olahraga malam, jangan sampai itu mengganggu tidur. Rekomendasinya memang kalau misalnya sebelum tidur itu olahraga yang nggak terlalu intens. Tapi ada sebagian orang yang mereka olahraga intens pun mereka masih bisa tidur. Dia udah nggak apa-apa, lanjutkan, biarin aja gitu. Jadi orang-orang yang mau mulai olahraga, lakuin olahraga di waktu yang kamu bisa lakuin. Jadi mau di jam berapapun yang kamu bisa kira-kira masukin di jam berapa, lu masukin di situ. Dan itu nanti jawabannya kembali ke teman-teman masing-masing gitu. Map up dulu. Biasa kalau aku sama klien ketika kita mau ngomongin kayak kapan dia mau olahraga, kita map up dulu. Lu 1 minggu ngapain aja gitu. Kerja dari jam berapa jam berapa. Oke, bisa masuknya di jam berapa sampai jam berapa. Oke, di jam ini lu ngapain nih? Di jam ini misalnya dia nonton Dracin misalnya. Nah, oke, ini kayaknya agak bisa kita geser deh ini kayaknya. Jadi bisa agak kayak 45 menit, 60 menit kayaknya cukup deh gitu untuk lu kayak mungkin nggak harus langsung ke gym, mungkin lu mau coba latihan dari YouTube juga boleh, lu mau invest di treadmill untuk mulai latihan juga boleh. Tapi coba selingin masukin, tapi udah dijadwalin. Kadang-kadang ketika kita nggak jadwalin, kita nanti deh pas ada waktu deh, itu nggak akan kejadian. Harus memang dijadwalin di hari apa, durasinya berapa, jenis olahraganya kira-kira apa. Jadi kita udah bisa ada persiapan dan itu jadi prioritas kita juga gitu. Mungkin itu sih tips yang bisa saya kasih. Kira-kira minimal berapa kali strength training dan berapa kali ada movement cardio gitu? Oke, kalau strength training biasanya kita start dari 2 sampai 3 kali 1 minggu itu udah oke banget. Dengan kalau strength training kita nggak bicara durasi sebenarnya, kita kan lebih bicara ke volumenya ya.
latihannya apa, setnya berapa, repsnya berapa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mau yang efektif banget menurutku kayak latihan beban 45 sampai 60 menit tuh udah efektif banget sebenarnya. Dengan rest yang nggak terlalu ini ya, kecuali mungkin kayak powerlifting dan lain sebagainya mungkin restnya lebih panjang ya. Tapi kalau kayak conventional ya, fitness gitu ya, strength training 45-60 menit tuh udah cukup banget lah. 2 sampai 3 kali seminggu meliputi seluruh tubuh, full body. Kalau misalnya ada body khusus yang lu mau bagian tertentu yang lu mau target, kalau cewek-cewek biasanya kan di glutes ya, di kaki. Kalau laki-laki chest udah pasti ya. Chest, shoulder itu udah pasti lah. Chest, Naik shoulder, lah back. itu. V-taper ya bro. Iya, V-taper. Ya itu udah semua laki-laki lah aku yakin. Chest, shoulder, back udah itu udah pasti. Nah, ya udah fokusnya di situ. Itu mungkin yang boleh dikasih porsi lebih banyak gitu untuk latihan tersebut. Habis itu strength training udah masuk. Kardio sebenarnya tuh gini, secara durasi 150 sampai 300 menit itu intensitas rendah. 75 sampai 150 menit itu intensitas tinggi. Itu Nah, at jadi any heart rate zone. intensitasnya. Jadi Oh, kalau 75 sampai 150 menit berarti ya kayak zone 3 zone 4 3. masih oke lah. Zone 5 agak Kelamaan ya. zone 5 tuh udah kayak capeknya udah kayak nauzubillah gitu, udah kayak sakit banget gitu kalau zone 5 ya. Jadi zone 3, zone 4 menurutku intensitas tinggi yang udah cukup oke. Tapi kalau misalnya dia belum bisa sampai di situ, misalnya dia mau cuma dari jalan kaki 150 sampai 300 menit. Itu kan bisa dimasukin mungkin setelah dia latihan beban. Atau biasanya kalau menurutku malah justru orangnya udah mulai latihan beban ya, baru mulai daftar gym dan lain sebagainya. 2-3 kali tuh terlalu sedikit malah untuk mereka. Jadi biasanya mereka mau nambahin kan. Bisa banget tambahin mungkin di rest day-nya gitu. Tinggal Lebih tambahin. nggak mau rugi itu kayak itu. Ya. Biasa ada kecanduannya dikit kan di awalnya itu kan. Nah, jadi feel ya udah gua harus ke gym deh gitu. Tapi di gym ngapain? Ya udah treadmill aja dulu 30-45 menit atau warm up sebelum latihan, cool down setelah latihan juga menurutku bisa dimasukin kok di situ. Oke. Lo ada perbedaan nggak program latihan lo pas lo masih lebih muda dan sekarang? Beda banget sih, ya. Dulu again waktu awal mulai nge-gym itu emang buat looks kan kebanyakan. Tapi sekarang udah lebih full body workouts, compound movements yang tadi gue sempat cerita. And I think yang udah develop over the years mungkin nambah soal yang tadi cari waktu juga ya. Kan waktu sekarang lebih susah. So gue panggilnya a bit like micro workouts. Umpamanya kalau gue ada kesempatan naik MRT, gue naik MRT dan bakal naik tangga, not use the escalator. Ya, bener banget tuh. Jadi kayak you put that into your lifestyle sebenarnya instead of kayak oke gue pengen 2 jam untuk ke gym gitu kan, but little movements ini kan matter sebenarnya. Atau rest breaks, umpamanya lo lagi kayak in front of the computer, lo stop dulu gitu, do like body weight squats or something, right? So I try to implement that kalau semuanya waktunya main kepepet. Tapi kalau dari segi workoutsnya emang beda banget sih. I think kita juga lebih belajar lebih banyak ya about our body as we get older. Dan juga goalsnya udah beda sekarang. Ya mungkin karena udah nikah, mungkin looks not as important, it's a bonus. Tapi lebih ke competitive sports, it affects your performance dan juga your overall mental clarity juga sih, I think. And lo ngerasa lo udah fulfill sesuatu. Waktu pandemi gue sempet depresi bro, karena gym tutup kan. And then gue realize actually itu part of my life yang dari kecil tuh. Sama tuh gue juga tuh. Iya, stres banget kan. Sampai istri gue kayak, actually you need to go to the gym. Gue ngerti sekarang karena udah it's so embedded into our lifestyle juga ya. Nah terus ngomongin tadi game sport dan competitive sport ya. Seberapa banyak game sport dan competitive sport itu andil di kehidupan lo pas lo masih kecil sampai sekarang? Interestingly enough, waktu kecil dulu sempet tenis, not competitively, memang ikut turnamen a couple of times. Cuman lebih ke gym. Waktu gue SMP, SMA, kuliah, itu gym banget. Gue nggak ngikut kayak basketball and everything. Actually, tenis itu baru mulai tuh pas pandemi lagi. Right before pandemi, karena itu salah satu sport yang orang mau main. Gue ikut turnamen online, habis itu mulai ketemu orang kan. Jadi social kreditnya juga naik lah ini. Mulai ketemu orang dan socializing. Nah itu jadi it was a bit older ya, udah mulai balik ke competitive sport. Dan gue ngelihat facet baru yaitu approach body-nya is not just about strength. Itu about lo tidurnya cukup apa enggak, and how to control your emotions juga. Nah itu kayaknya yang bagian dari competitive sports yang no other thing that you do in terms of wellness will test. Ya kan, apalagi kalau lo main tenis, lo sendiri doang yang tadi gue cerita kan. Lo salah ya it's your own fault gitu. Jadi gimana cara tenang, gimana tuh accept defeat, walaupun gue mungkin malamnya susah tidur kayak how many mistakes did I do kan today on that game, tapi you get over it. Jadi I think itu bagian dari competitive sport yang menarik ya.
Karena you get to learn about yourself dan limitations lo di mana, gitu. Right. Nah Dok, kan kita udah ngomongin olahraganya. Mhm. Nah as we getting older kan sebenarnya yang paling berat itu kan rasanya recovery ya. Mhm. Kayak bener gak sih Mike? Kayak dulu kayaknya bisa hari ini hajar, besok hajar lagi masih oke gitu. Iya. Iya, Pas iya. sekarang kita udah agak tuaan, kalau misalnya 3 hari diajar berturut-turut, hari keempatnya bisa sakit gitu kan. Nah sebenarnya seberapa penting recovery dalam longevity ini Dok? Iya, ada business trip, work trip bentar udah KO. iya. Dulu kayaknya naik pesawat kayaknya santai-santai saja gitu. Ini sekarang naik pesawat besoknya kok agak capek ya rasanya. Iya benar. Faktor ya ternyata ya. Semua bapak-bapak merasakan ternyata. Jadi kalau recovery itu sebenarnya kadang kita cuma melihat di sisi recovery as sleeps. Jadi kalau kita ngomong recovery sebenarnya itu juga ada dari nutritionnya juga. Habis itu juga sebenarnya dari bagaimana kita menjatahkan jadwal latihan kita itu juga sebenarnya bisa masuk ke dalam recovery-nya juga. Setelah itu juga ya sleep of course ya matters. Mungkin kita ngomong dari sleep. Kalau sleep itu biasanya general guideline-nya itu di sekitar 7 sampai 9 jam. Itu untuk dewasa yang sehat. Tapi angka ini sendiri pun sebenarnya sangat-sangat variatif. Ada yang mereka bisa hidup dengan 6 jam, itu ada 6 sampai 7 jamnya, itu udah cukup banget. Ada yang mereka mungkin butuh lebih, mungkin sampai 8 jam dan lain sebagainya. Saya pribadi itu di sekitar 7 jam. Jadi tidur itu dan itu range juga. Jadi misalnya hari ini nih flight-nya diganti nih harusnya jam pagi. Harusnya ini lari pagi nih. Biasanya aku sebelum nganter anak itu lari dulu gitu. Nganter anak sebelum nganter anak lari dulu sejam. Hari ini karena di reschedule flight-nya dari jam 7 pagi. Habis itu aku berarti harus ke airport sekitar jam 6 aku udah sampai nih. Jam 6 aku udah sampai. Berarti kalau aku mau lari sekitar sejam hari ini, berarti aku harus mundur lagi tuh jam 4.30 aku udah selesai. Berarti aku bangun tadi pagi bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi bangun, jam 3.30 start lari, jam 4.30 udah selesai, jam 5 lebihan udah OTW ke airport. Nah berarti dari situ kita udah harus bisa mundurin lagi tuh. Gue tidur harus jam berapa nih? Kalau gue harus bangun jam 3, berarti gue harus tidur sekitar jam 8 jam 9. Tadi malam unfortunately jam 8.30 jam 9 baru bisa tidur. Berarti hari ini agak kurang tidur dikit jam 6 jam. Tapi ya that's okay, masih dalam range yang oke lah dalam satu minggu gitu. Jadi kembali ke masing-masing dari diri kita sendiri, kita udah terbiasa atau enggak dan lain sebagainya. Tapi range-nya itu antara 7 sampai 9 jam dengan jam tidur yang cukup teratur. Jadi yang nggak berubah terlalu banyak juga gitu. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 masih oke sebenarnya. Kalau jam 11 tidur ya berarti bangunnya kalau 7 jam sekitar jam 6 berarti ya. 6, jam 7, and that's fine too. Tergantung dari masing-masing kita. Tapi dengan jadwal tidur yang nggak terlalu berubah-berubah itulah. Itu dari tidur. Kalau dari segi pola makan itu dari nutritionnya. Jadi berapa banyak kalori yang kita makan. Proteinnya cukup apa enggak, seratnya cukup apa enggak, itu semuanya penting juga dan itu bantu di recovery-nya. Dan kalau misalnya teman-teman yang jadwal latihan bebannya banyak, jadwal ada main basketnya, padelnya banyak, ada jadwal lari juga apalagi, ya pola makannya harus bagus juga. Nggak melulu defisit kalori terus, nggak melulu makan dengan kalori yang sedikit-sedikit mungkin, enggak. Makannya harus cukup banyak gitu. Kalorinya, proteinnya, seratnya itu semua harus cukup banyak gitu dan ya berkualitas tentunya ya. Maksudnya kita prioritas whole foods, makanan-makanan kayak fast foods dan lain sebagainya tetap masih boleh makan kok, nggak masalah. Aku juga masih enjoy makan fast foods dan lain sebagainya. Tapi itu akan sangat nggak ku prioritasin. Jadi akan lebih banyak prioritasin ke whole foods, makanan-makanan yang jelas isinya dari mana. Itu satu. Kalau satu lagi dari latihan mungkin dari periodisasi. Jadi bagaimana kita menata dalam 1 minggu itu latihannya seperti apa. Kalau aku sekarang karena kebetulan lagi suka lari banget, lari itu bisa sekitar 5 sampai 6 kali 1 minggu. Meanwhile aku nggak bisa lepas dari latihan beban. Latihan beban itu bisa 4 kali. Jadi essentially sebenarnya 1 minggu itu nggak ada rest day-nya sama sekali. Tapi bagaimana cara membaginya, Senin, Rabu, Jumat, sama Minggu itu aku latihan beban. Tapi Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu ini bagian tubuh yang aku latih itu berbeda-beda. Jadi nggak ada yang overlapping terlalu banyak dan ada dikasih waktu sekitar 48 jam untuk aku latihan. Jadi ada jaraknya untuk recover dulu. Baru kalau misalnya untuk larinya, biasa Sabtu itu long run, itu yang biasanya paling taxing, paling berat. Selasa itu biasanya ada tempo, ada main speed di situ. Nah, untuk hari Rabu biasanya aku recovery run, jadi run-nya yang lebih santai. Jadi nggak terlalu berat di tubuh. Cukup aku bisa lakuin, tapi nggak terlalu berat di tubuh. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga penting untuk kita perhatiin juga. Jadi dari sleep itu tentu
dari nutrition sama dari bagaimana kita menata latihan kita dalam satu hari. Itu Jadi cukup. komponen recovery itu bukan cuma tidur aja, banyak ya sebenarnya Betul, berarti ya? ada banyak banget komponen yang harus kita perhatiin kalau kita ngomong secara recovery. Jadi mungkin kalau kita lihat dulu kan kayak nggak boleh nggak ada rest day. Kalau nggak ada rest day berarti dia nggak berkembang ototnya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tergantung juga, tergantung gimana cara kita menata yang lainnya ini semua. Tapi berarti nggak perlu ada satu full day yang benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu, sebenarnya not necessarily need to be ya? It depends lah ya, tergantung lah ya. Jadi Kalau misalnya nervous systemnya udah terlalu fried gitu, mungkin dia juga butuh istirahat kali ya? nah itu salah satu komponen itu cukup penting juga. Aku lupa istilahnya, tapi ada istilahnya juga itu. Jadi kita berlatih sesuai dengan apa yang kita rasain. Jadi biasanya kalau kayak gitu-gitu di hari-hari yang misalnya kayak I don't feel that well gitu, kayak nggak gitu enak gitu. Biasanya aku akan tetap lakuin latihannya itu. Aku tetap jalanin. Kalau setelah aku jalanin kayak beneran nggak enak nih gitu, I'll stop. Tapi kalau misalnya di hari itu misalnya aku coba, oke nih, fine nih gitu, ya udah lanjut. Biasanya paling marahin istri gitu ya, udah tahu sakit, lah ini masih dilanjutin gitu. Udah tahu lagi pilek, udah tahu lagi flu, masih lagi lanjutin. Udah tahu hujan masih lari gitu. Nah kadang-kadang ya tapi ya udah lanjutin aja, kita kerjain aja. Tapi I'll do it first. Kalau misalnya emang nggak enak banget, aku stop. Kalau misalnya aku masih merasa oke cukup fine gitu ya, aku lanjutin. Tapi kalau misalnya kayak agak tengah-tengah nih kayak oke nggak oke, aku turunin intensitasnya. Volume entah latihannya setnya dari 3 aku jadiin 2, harusnya ngangkat 50 kilo aku jadiin 30 kilo, harusnya lari 10 aku jadiin 6, 7 kayak gitu, diturunin. Tapi tetap kulakuin gitu. Oke. Nah kalau lu Mike, ada recovery program atau recovery schedule tersendiri nggak? Mungkin mirip-mirip kali ya. Sleep number one, nutrition juga dari dulu, of course, tetap lo perhatiin. And interestingly enough, yang gue discover beberapa tahun yang lalu adalah tetap exercise pas recovery, tapi not heavy exercise. Jadi just light, long walk. Active recovery Yes. gitu. Active recovery, Betul, exactly. betul. Jadi it signals your muscles bahwa you still need to work, dan juga blood flow-nya jalan kan, there is some blood flow which is important sebenarnya buat recovery. Jadi kalau kayak DOMS yang you experience muscle soreness itu, ya the best recovery is to make it work a little bit, light work lah. Instead of just biarin itu to stay still, malah kayak ngerasa frozen dan tambah Yeah, sakit yeah. lagi gitu kan. So active recovery I think is also important. Juga lagi implement the last few years tuh kayak semacam cold plunge, contrast therapy, infrared sauna juga. So trying to test within that. Still learning, kayaknya itu is quite a new concept juga. Especially kalau cold plunge tuh after weight training, sebenarnya Not good kan? jangan, not Iya. good, karena your muscles lagi panas justru kayak didinginin. Tapi post run is okay, jadi masih kayak oke, gimana nih yang kita mesti cari to reduce soreness. But I do it just to see sih sebenarnya. Impactnya kan nggak langsung juga ya. Langsung kayak wah I feel great. Mungkin secara euphoria you do feel it karena from a cold plunge kayak pas keluar tuh rasanya oke, tidurnya lebih nyenyak. Lu juga cold plunge kan? Iya, Iya kan? I do almost every day. So, Regularly ya? Regularly. Oh, oke. you feel emang waktu itu lu cerita gue deep sleepnya kayak jauh lebih, Yes. ya, you do feel that sih. Oh, oke. So yeah, I'm testing a few things lah. Oke. Untuk Nah, recovery. kontras terapi itu sebenarnya ngebantu dengan recovery nggak, Dok? Bad news ya. Kalau misalnya kita ngomongin kontras terapi kan berarti kan maksudnya ada ya suhu dingin habis itu suhu panas Sauna dan ice bath, sebagainya. sauna Ya, ice bath. itu. Ice bath sendiri, cold plunge sendiri kalau kita lihat dari studinya itu manfaatnya sebenarnya nggak terlalu tinggi. Kerugiannya mau bilang ada rugi banget juga enggak. Jadi kalau misalnya kita manfaat, mungkin yang maksudnya kayak orang banyak kayak bantu recovery dan lain sebagainya. Ketika kita lihat di studi sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan juga. Orang-orang yang melakukan cold plunge sama orang-orang yang tidak melakukan cold plunge. Tapi yang mereka melakukan cold plunge, terutama setelah lari ya, trail dan lain sebagainya, lari jarak panjang ya, experience cold plunge itu membuat mereka merasakan nyaman ya, merasakan lebih enak gitu. Ototnya kayak maksudnya kayak lebih relax gitu. Less soreness lah kan sometimes. At that time. Tapi setelah kita lihat kalau jangka panjang sebenarnya yang tidak melakukan cold plunge pun mereka sama-sama recover dengan baik kok. Kembali ke tadi ya, nutritionnya gimana dan lain sebagainya gitu. Mereka udah menyiapkan diri nggak untuk latihan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari itu sendiri, dari studi sendiri sebenarnya tidak terlalu ada manfaat yang gimana banget gitu. Kalau misalnya dari segi strength training, cold plunge nggak gede, tapi ada sedikit minimal dalam penghambatan justru untuk
pembentukan massa otot, tapi nggak banyak, not by much gitu, dan juga belum inkonklusif juga sih. Jadi dari situ biasanya kayak, ya if you feel nice about it, kalau misalnya kayak nyaman gitu ya, setelah, misalnya kayak udah latihannya capek banget dan lain sebagainya, lu mau lakuin, lu merasakan ada manfaat, merasa enak, ya monggo silahkan. Tapi kalau misalnya nggak dilakuin juga nggak masalah juga, Oke. gitu. Nah kalau saunanya sendiri? Saunanya sendiri juga kan ke blood flow dan lain sebagainya juga ya, hampir sama juga sih sebenarnya. Justru mungkin kalau misalnya daripada cold plunge, orang-orang yang karena kebalikannya ya, kalau kita lihat dari latihan beban tadi katanya kan kalau misalnya cold plunge itu sedikit menghambat dari sintesis massa otot, kalau sauna mungkin sedikit meningkatkan tapi juga not by much dan juga masih inkonklusif juga. Jadi kembali ke kenyamanan kita masing-masing. Kalau misalnya suka, boleh monggo silahkan lakukan, tapi kalau misalnya tidak dilakukan juga nggak apa-apa dan harus tahu kondisi tubuh kita juga. Maksudnya dari kontras terapi ini kan ada perubahan dari suhu, Iya. perubahan dari tekanan darah dan lain sebagainya. Kita juga harus tahu kondisi tubuh kita gimana nih gitu. Kalau kondisi tubuhnya memang tidak memungkinkan, ada masalah tensi, ada masalah ya dan lain sebagainya, ya mungkin sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya udah reguler dilakukan, merasa ada manfaat, merasa lebih nyaman, ya monggo silahkan. Oke. Kan waktu Tuh. itu saya pernah dengar tuh katanya kalau misalnya ice bath Mhm. itu ningkatin norepinefrin, endorfin sama dopamin. Itu sebenarnya benar atau enggak? Dan sebenarnya 3 hal ini sebenarnya berpengaruh sama recovery apa enggak sih sebenarnya? Kalau kita lihat hal seperti ini, biasanya kita harus lihat efeknya secara akut, jadi efeknya secara cepat pada waktu itu, dan efeknya jangka panjangnya juga. Seperti yang aku bilang tadi. Efeknya secara akut pada saat itu juga, mungkin setelah kita cold plunge dan lain sebagainya, ya pasti hormon-hormon rasa nyaman apa segalanya mungkin akan muncul keluar. Kita merasa lebih enak, kita merasa lebih nyaman dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat jangka panjang, ini yang studi-studi suka lakuin gitu. Coba lihat jangka panjangnya gimana nih, ada nggak perbedaan antara orang yang melakukan sama yang nggak melakukan. Dan ternyata kalau kita lihat jangka panjangnya ya perbedaannya nggak terlalu jauh di antara mereka gitu. Jadi kembali ke efek secara akut itu tidak selalu berarti efek secara jangka panjang. Jadi kita harus melihat itu juga sebenarnya. Jadi Oke. mungkin ada peningkatan di waktu tersebut, tapi apakah peningkatan ini memberikan efek jangka panjang kita nggak tahu itu. Nah jadi kembali ke masing-masing orang. Tapi kalau dari studi yang ada jangka panjangnya sama, mau melakukan mau nggak melakukan hampir sama recovery-nya. Oke. Nah kalau buat Gitu. lo sendiri apa yang lo rasain setelah sering ice bath? I think yang gua lumayan interested in kayak ada natural high-nya. I think those hormones yang lo tadi bilang, apalagi kalau contrast therapy ya, dari either dari saunanya sampai ke ice bath-nya tuh kayak relaxation yang kayak, I want this feeling again And you gitu. feel alert afterwards, right? Yes, and I feel alert and good sleep. So mungkin itu yang dari segi akutnya at the Ya, time ya, ya. ya, ya. So I think that's the part yang gue ngeliat benefitnya the most of is that relaxation. Whether or not long term, again it's inconclusive. Mungkin dari studies yang udah ada is quite similar between yang placebo dan juga yang enggak, yang actually do the contrast therapy. Cuman for me that's already a benefit ya in that time. Tapi kalau semuanya memang nggak sempet, cause it does take quite some time. Kalau mau kita gym atau kita lari udah sejam 2 jam terus plus contrast therapy itu bisa sejam sendiri kan. Jadi kayak tergantung panggilan dari keluarga tercinta. Kalau semuanya udah mesti balik dan I don't do the recovery yang kayak gitu. Cuman kalau ada waktu then I could stay a long time di gym sih. Ice bath paling enak baru bangun tidur langsung bro. Wah itu sih. Ya, start the day with ice bath ya bro. Iya langsung nggak butuh kopi lagi tuh langsung Bener, melek itu langsung alert. Bener. sampai kepala masuk ke biar langsung melek langsung. Banget. Kayak harus saya cobain nih kayaknya Iya ice tuh, plunge Dok. deh abis ini. Harus. Nah Itu aku baru keinget juga, sorry. Masalah beginian juga kayak kerokan. Kerokan itu kan juga di Indonesia kan juga lumayan ini kontroversial juga ya. Ada yang merasa kayak kerokan tuh nggak ini dan sebagainya. Ini pengakuan aku juga masih kerokan gitu di rumah juga. Oke. Me and my wife juga. Jadi kalau misalnya ada sakit dan lain sebagainya kita juga masih kerokan gitu. Tapi kerokan itu sendiri maksudnya dia meningkatkan hormon-hormon dan lain sebagainya. Dia ada anti-inflamatif juga dan lain sebagainya di situ. Jadi ada rasa nyaman, enak setelah kita kerokan. Tapi orang-orang yang nggak kerokan juga mungkin jangka panjang mereka juga sembuh juga sama aja. Kalau gua nggak kerokan juga sama aja sembuh gitu. Tapi at that time kalau misalnya gua kerokan akan ada rasa enak itu relief gitu ya. Dia rasa pusing dan lain sebagainya itu juga akhirnya membantu supaya ya mungkin merasa lebih enakan aja lah. Tidurnya akhirnya lebih enak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau ngomong tentang begini kembali ke preferensi masing-masing, terus harus tahu juga kondisi tubuh kita. Apakah berbahaya, apakah ada resiko dan lain sebagainya gitu. Nah, balik lagi ke tidur dok. Sebenarnya itu lebih penting sleep consistency atau sleep hours sebenarnya?
Dua-duanya sih sama penting sih menurutku ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara yang bisa kita atur banget ya sleep hours sih ya menurutku ya. Itu mungkin ini. Tapi konsistensi juga penting sih. Dua-duanya sih kalau Dua-duanya menurutku. ya. Aku nggak bisa kayak ngasih jawaban kayak satu lebih penting dari saya. Dua-duanya sama-sama penting sih menurutku untuk bisa dapat ini. Tapi kalau Makanya, misalnya seumpama orang lagi sibuk nih dan iya dia iya iya harus iya. tidurnya harus agak sedikit lebih late. Iya iya iya. Nah, apakah dia Sleep hours berarti. lebih baik wake up di waktu yang sama Mm-mm. atau biarin aja dia tidur sampai tidurnya cukup Aku akan lebih baik dia tidur lebih lama sih, bener. daripada Mm-mm. bangun ya? Mm-mm. Oh Soalnya berarti kalau kayak itu sleep hours ya sebenarnya ya? iya, Iya. soalnya kayak waktu itu pernah dengar juga di satu jurnal kayak lebih baik selama 1 minggu itu sleep konsistensinya itu benar-benar konsisten Mm-mm. supaya circadian rhythm-nya itu benar-benar in place. Jadi kalau misal seumpama hari Sabtu kita keluar sampai malam, nah usahain hari Minggunya tetap bangun di waktu yang sama. Nah itu kalau menurut dokter gimana? Kalau menurutku tetap di sleep hours-nya ya. Mungkin aku harus baca lebih dalam lagi juga soal itu. Tapi kalau yang dari sepengetahuanku juga, kalau misalnya kita ada chance untuk tidur lebih lama gitu ya di satu waktu, apalagi maksudnya kayak kita pergi dan lain sebagainya kan nggak yang setiap hari juga gitu ya. 1 minggu sekali atau mungkin bahkan nggak 1 minggu sekali gitu. 1 kali mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu. Kalau misalnya ada chance untuk tidur lebih lama, menurutku nggak ada masalah untuk ambil itu sih. Daripada kita harus memaksakan misalnya kayak hari Sabtu keluar, habis itu pulangnya jam 2, terus kita harus maksain kayak aku misalnya bangunnya jam 4, jam 5 juga nggak make sense buat aku gitu. Let your body rest gitu. Dan tubuh tuh sebenarnya tahu kok. Dan ya tadi yang Mas Mike ngomong juga, maksudnya kayak setelah kita hidup lebih sehat ya, udah olahraga, makan dan lebih baik, ada kayak alarm sendiri gak sih? Kayak something feels off gitu. Hari ini kayaknya kurang mantep deh, kurang enak deh dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kecil itu yang menurutku kita harus coba dengerin tubuh. Apalagi kalau misalnya udah lebih sering melakukan ini, udah rutin, konsisten, pasti akan kerasa gitu. Hari ini agak off deh gitu, kayaknya agak kurang mantep dan lain sebagainya. Nah, jangan terlalu terpaku sama kayak guidelines dan lain sebagainya, tapi dengerin tubuh kita juga. Kalau memang perlu tidur lebih lama dan memang bisa tidur lebih lama, menurutku akan lebih baik daripada kita harus maksain bangun di jam yang sama gitu. Oke. Mm-mm. Oh, interesting. Kita udah bahas workout sama bahas recovery. Nah, sekarang gue pengen nanya lu, Mike. Terkait meal plan dan fasting. Wah. Oke. Karena menurut gue, lu salah satu orang yang benar-benar bisa ngejaga badan dari muda sampai sekarang sih. Nah, gue pengen tahu diet apa sih yang lu jalanin. Dan waktu itu kan gue pernah ngeliat juga lu kan water fasting ya? Water fasting, Beberapa hari ya gitu ya? Iya. Nah, ceritain itu juga dong. Boleh. Well, untungnya I was blessed with a mother yang trusted Whole Foods dari kecil. So dari dulu dia udah pasti baca-baca buku gue kayak go through the library itu kayak dia bacanya ahead of her time juga ya, baca about like processed foods dan segala macam. Jadi udah dari kecil memang udah dibiasain to eat whole foods. Not that I didn't eat a fair share of McDonald's dan lain-lain, ada juga. Tapi selalu whole foods. So I don't see it as a diet, tapi emang udah lifestyle dari kecil ya. Jadi memang as you get older, you sort of discover kenyangnya rada beda ya kalau semuanya habis kayak sikat nasi goreng sama gurame goreng gitu ya. Kayak it's a different type of full. Tapi memang gue gak bakal bohong, pasti ada periode in my life juga yang dan lo mungkin juga yang jebolnya tuh kayak gak bisa balik gitu untuk clean eating, right? Tapi lu gak pernah gendut ya? Seumur hidup gak pernah gendut? Dari kecil pun gak pernah gendut? I mean gendut is relative, right? Lo mau hitung gendut tuh dari apa? Kalau gue bilang dari the heaviest I've ever been, itu baru tahun lalu. Tapi kalau kayak yang bulet gitu gak pernah ya? Karena gue dulu pernah bulet parah gitu kan pas Ya, kecil saya gitu. juga pernah. Enggak sih. No, not really. Oke. Karena memang I prioritize health as like a part of life juga gitu kan. So kalau dari nutrition aspek sih nggak pernah ngitung kalori gue dari dulu. Pasti kalau semuanya udah kenyang, tau lah kalau mamanya kenyangnya udah kebanyakan sama enggak. You can listen to your body, balik lagi kan. Iya. Tadi dokter Dion sempat bilang. Tapi yang one thing yang gue discover a bit late as I grew older itu juga the concept of your gut and the microbiome ini, yang bakteri inside your gut gitu. So kalau ngomongin about fasting, itu actually didn't start with the science. Itu actually started as a religious practice dulu. Karena waktu itu experience a few fasting lah ya, kayak the Daniel fast, kayak di Alkitab ada beberapa types of fasting. Habis itu gue kayak, I don't feel like ini sacrificing enough. Karena it's a bit too easy gitu, kayak jam 6 udah makan dan segala macam kan. Habis itu gue discover concept of autophagy, which is ketika lo nggak makan dalam 48 sampai 72 jam, itu your bad cells mulai di reject karena di cleanse out lah. It's a cleansing process. Dan muncullah satu
water fasting ini. So as I studied that, secara spiritual and also science, it kind of work together. Nah, gue coba itu 2018, so it's about 8 years ago, gila lama banget. 8 years ago, gue mulai water fast pertama itu kayak minimal research, tapi kayak udah gue sikat, oke let's go. Gue nggak tambahin garam, nggak tambahin apa-apa, pingsan-pingsan dikit kalau berdiri, too fast. Tapi I lasted through it, akhirnya gue refeeding. Nah, actually yang a lot of misconception about water fasting atau fasting in general, itu justru refeedingnya tuh jauh lebih penting daripada the fast alone. Karena itu ketika lo udah hard reset, lo mau feed body lo dengan apa, right? Jadi refeeding itu mulainya dengan kaldu ayam dulu, bone broth, liquids dulu 1 hari atau 2 hari pertama, baru you slowly introduce soft solids kayak congee, bubur, dan lain-lain. So, pertama kali gue water fast, makannya Hainan chicken rice tuh gue diare sebulan. Padahal gue Diare pikir itu sebulan? clean kan. Itu setelah berapa hari nggak makan sama Itu gue sekali? 5 hari. The first water fast gue 5 hari. Habis itu dalam 5 hari itu gue udah list kayak restoran apa aja gue mau makan. Habis itu pas buka puasa, oke, gue Hainan chicken rice sama sup konro, gue ingat banget. Wah, itu di hari sebulan tuh. Too much fat kayaknya, and it shock the body kan. Jadi the bile production terlalu banyak karena dia udah stop for 5 days, and 5 days tuh gue nggak ada bowel movements atau I didn't go to the toilet at all. Cuman kecuali kencing masih ya. Tapi itu kerasa banget kayak starting up kayak mesin cold start gitu loh. Lagi mulai lagi, abis itu sikat solid salah. Nah, kedua, ketiga kali akhirnya gue perfected the refeeding process. Yang ketiga kali was the best one. Kenapa? Karena kenapa gue lakuin yang ketiga, waktu itu gue jerawatan parah, Dra. Kayak I knew something was not right with my gut lah. Apalagi my hormones udah been working out sama, my nutrition juga coba di clean, kayak I tried to get rid of a lot of stuff, kok masih ada something wrong. So gue pikir yaudah it's time to water fast again. Nah, itu gue refeedingnya bener-bener paid attention to it. Jadi gue waktu itu 5 atau 7 hari, kayaknya 7 hari deh. 5 hari, sorry. Gue refeedingnya 5 hari. Jadi bener-bener slowly sampai ke sana. Dan gue ngerasain after that, my relationship sama makanan juga beda. As though lo udah kayak I have a new system, kayak udah all change gitu lah within your gut. Again, maybe some of the science juga is growing karena memang autophagy ini relatively new ya dok ya. Kalau nggak salah it's like started in 1970s yang they rediscover the concept of autophagy, won a Nobel Prize, Japanese scientist and researcher. Baru sekarang mulai di pick up lagi this concept of autophagy. Tapi after that, believe it or not, my face was clean. So I was like, okay, something changed in my hormonal level juga. Dan at that time gue juga realize I was not allergic. I didn't digest gluten very well. Nah itu juga at my old age kayak I realize, kalau makan gluten pasti gassy banget. Apalagi kalau mamanya lagi kayak with friends kayak coba bir, wah itu the worst. Kayak wah parah banget itu udah tequila is better. Tapi kalau bir udah kayak kembungnya udah parah banget deh. So I cut gluten completely, nggak ada meat dan segala macem. And akhirnya keempat ini I redid it again and was the first time gue post di social media dan banyak banget interest that came in about water fasting, which is quite interesting. Maybe not in the same flow or concept yang dimana gue started maybe as a spiritual endeavor ataupun something to re-cleanse. Kebanyakan orang tuh kontaknya kayak quick weight loss gitu kan. Jadi I try to teach also slowly kayak with a few friends kayak it's actually more than just weight loss. Weight loss is the bonus. It's more about how you reset your body and start on a clean slate yang tadi kita ngobrol itu. So I did that karena gue juga wanna start this year fresh dan dengan training plan dan building up towards my goal for the end of the year juga gitu. So that was the history and a bit about the water fasting sih. Oke, awesome. Jadi dok, ngomongin fasting, seberapa penting sih sebenarnya kita tuh harus punya intermittent fasting? Dan ngomongin water fasting lagi tadi, boleh dijelasin nggak sebenarnya seberapa sering kita boleh melakukan water fasting atau prolong fasting yang lebih dari sehari? Oke, ini aku agak kontra dikit nih. Kalau misalnya kita ngomongin fasting itu, the way we see fasting, the way I see fasting itu adalah salah satu cara untuk kita merestrict kalori yang masuk sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang weight loss, fat loss, tentang kita makan dan lain sebagainya,
calorie restriction itu salah satu cara ya untuk menjaga supaya kita body fat-nya oke, dan juga untuk membantu supaya kita ya clean slate tadi ya secara spiritual dan lain sebagainya juga. Fasting itu salah satu caranya gitu. Jadi yang dari biasanya kita akan makan pagi, snack, habis itu makan siang, ada snack sore lagi, ada makan malam, nanti ada supper lagi, mungkin ada supper kedua lagi kalau di luar negeri misalnya lagi jalan-jalan dan lain sebagainya. Ketika kita intermittent fasting, kita mengurangi kesempatan makan tersebut. Makan pagi, snack, supper, dan lain sebagainya udah pasti kita berkurang. Jadi secara tidak langsung kita sudah melakukan restriksi dari intake kalori kita sendiri. Dan ketika kita lakukan studi gitu ya, ada studi yang mereka mencoba membandingkan dua grup, satunya dikasih restriksi kalori, jadi dia makan sesuka dia ya, jam berapapun dia makan, tapi jumlah kalorinya set. Satunya dia intermittent fasting dengan jumlah kalori yang sama, ketika kualitas makanannya, jadi proteinnya disamain. Ketika protein antara dua grup ini samain, hasilnya yang didapatkan dari kedua grup ini sebenarnya sama, mirip-mirip. Jadi nggak yang berbeda jauh banget gitu. Antara mereka yang makan dengan lebih bebas, sama mereka yang intermittent fasting. Dan menurutku ini cukup menarik karena kadang-kadang ketika kita udah ngomong gini, kadang-kadang orang merasa kayak, kalau lu nggak fasting berarti lu salah, kalau lu hitung kalori berarti lu salah. Padahal kan enggak. Ada berapa miliar manusia di dunia ini ya, dan nggak mungkin semuanya menganut satu konsep yang sama gitu. Pasti konsepnya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita cocok melakukan fasting, boleh, monggo silakan fasting. Kalau misalnya kita nggak cocok untuk fasting, misalnya pagi dia udah harus latihan dan lain sebagainya gitu ya, yang nggak memungkinkan dia untuk fasting, ya nggak usah fasting gitu, tergantung di lifestyle-nya gimana. Tapi pada akhirnya ketika jumlah kalorinya juga, maksudnya orang yang fasting juga kan nggak boleh yang makannya sembarangan gitu. Pasti, kualitas makanan harus diperhatiin, protein terutama itu harus sesuai juga. Itu keduanya menurutku akan mendapatkan hasil yang sama sebenarnya. Dan next argumen mungkin tentang autophagy. Autophagy ini juga konsep benar tadi maksudnya tentang sel-sel yang sudah tua itu akan dikonsumsi gitu sama si sel-sel yang baru tersebut. Autophagy itu sendiri kalau misalnya dari studinya dan masih terus berkembang ya, at least sampai sekarang autophagy itu sendiri adalah satu proses yang akan terus terjadi. Jadi maksudnya di dalam kehidupan kita juga, saat kita tidur, saat kita melakukan resistance training, saat kita melakukan aktivitas fisik yang lebih gede ya, misalnya kardio dan lain sebagainya, autophagy itu tetap akan terjadi. Saat kita nggak makan dan lain sebagainya, autophagy itu akan tetap terjadi. Dan kita belum tahu endpoint-nya ini di mana nih. Kalau kita melakukan autophagy, apakah orang yang melakukan autophagy dengan prolonged fasting, itu dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik? Kita belum tahu itu. Jadi belum ada korelasi secara langsungnya. Jadi Jadi tanpa fasting pun orang bisa autophagy. tetap ada autophagy, dan autophagy itu bukan sesuatu yang kita kejar. Sebenarnya, bukan sesuatu yang harus kita kejar gitu. Kalau sekarang kan argumennya adalah bahwa orang-orang fasting bukan cuma untuk weight loss, which is true, tapi untuk autophagy-nya. Tapi kita belum tahu mengejar autophagy ini ada manfaatnya apa enggak sih? Ini kita masih belum tahu, masih abu-abu juga di sekitar sekarang. Dan autophagy ini dia nggak cuma di proses yang baik. Jadi di penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya kanker dan lain sebagainya, autophagy itu juga meningkat sebenarnya. Jadi ada efek itu juga sebenarnya. Yang aku lebih suka adalah kemarin aku lihat Instagram Mas Mai juga bahwa it's a clean slate. Jadi apa ya, ada kesempatan untuk kita bukan meriset secara detox ya, I don't believe in detox gitu, tapi meriset secara mentally bahwa kita akan memulai kembali gitu. Dan memulai kembali dengan clean slate yang lebih enak untuk kita akhirnya bisa lebih perform lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi ini pun juga harus dilakukan dengan cara yang tepat. Kebanyakan orang saat melakukan water fasting, kebanyakan ya yang kita lihat adalah yaitu ngejarnya weight loss sebenarnya. Mereka melakukan water fasting asal-asalan. Yang penting gua nggak makan aja, yang penting gua minum aja gitu. Yang penting weight loss-nya tercapai, dan itu suatu konsep yang salah. Kalau misalnya lu bertujuan untuk fat loss, mau nurunin berat badan, lebih baik cari cara yang lu bisa maintain jangka panjang. Ya kan, lifestyle-nya harus dibenerin dulu, bukan dengan water fasting. Nanti udah water fasting habis itu balas dendam. Makannya gila-gilaan lagi, naik lagi, Sama aja ya. water fasting lagi, sama aja gitu. Buat apa? Bangun lifestyle kebiasaan dari yang lu bisa lakuin jangka panjang. Kalau misalnya mau melakukan water fasting apa segala, saya personally mungkin nggak merekomendasikan ya, maksudnya untuk melakukan itu lebih ke arah, ya kayaknya nggak gitu butuh. Tapi maksudnya kembali lagi ke kita masing-masing. Aku juga maksudnya selama 1 tahun, 11 bulan itu akan maintain berat badan dan naikin. Tapi ada 1 bulan yang dimana aku akan mencoba nurunin berat badan. Dan by standard sebenarnya nurunin berat badanku juga termasuk cukup cepat. Jadi biasanya kalau kita ngomongin turunin berat badan, 1 minggu itu paling disaranin sekitar 0,5 sampai 1% dari berat badan. Aku kalau nurunin berat badan itu bisa
1-2% bahkan 1,5%, 2% gitu penurun berat badan. Yang sebenarnya kalau by standard apakah ini sehat atau tidak sebenarnya tidak terlalu baik nih gitu. But I know my own body dan aku tahu maksudnya aku perlu ini untuk 1 bulan ini supaya aku bisa perform better in this 11 months. Jadi kembali lagi semuanya itu personalize sih menurutku. Anda harus melihat sendiri. Tapi kalau teman-teman mau fasting boleh, silahkan gitu ya. Menurutku itu juga satu praktis yang bagus. Cuman mungkin kayak pastiin proteinnya tercapai. Untuk bisa proteinnya tercapai berarti menurutku kayak ada window makannya mungkin sekitar 6-8 jam. 6 jam lah ya lebih challenging. 8 jam kayak makan biasa sih sebenarnya. 6 jam kalau misalnya mau agak challenging, proteinnya tercapai, makannya juga nggak boleh yang sembarangan juga ya. Whole foods dan lain sebagainya itu harus diprioritasin. Oke, nah ngomongin makan, sebenarnya timing makan tuh penting nggak sih? Karena kan katanya bilang kalau misalnya makan tengah malam itu bisa bikin tambah gendut gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya makan mie ayam, misalnya berapa kalori di pagi hari sama di malam hari kan sebenarnya sama aja gitu Bener, ya. bener, bener, Bukan bener. malam jadi lebih gede kan Sure, kalorinya sure. kan. Tapi sebenarnya ada efek nggak di kenaikan berat badan kalau misalnya timing makan itu? Oke, menarik. Itu di chrononutrition. Jadi kalau kita pelajari bidang ilmunya itu di chrononutrition. Jadi bagaimana waktu kita makan mempengaruhi tubuh kita secara kesehatan. Dan ada studi menarik, banyak sih beberapa sih ya. Ketika orang-orang yang mereka makan lebih banyak di pagi hari dibandingkan dengan orang yang makan lebih banyak di malam hari. Orang yang makan lebih banyak di pagi hari itu memiliki parameter berat badan yang lebih oke, body fat yang lebih oke, metabolik yang lebih oke juga. Tapi ini juga kita masih bisa melihat apakah ada bias lain di situ. Karena orang-orang yang mungkin dia makan lebih banyak di pagi hari, dia lebih aktif pagi hari. Orang-orang yang lebih aktif pagi hari biasanya memang mereka melakukan latihan fisik lebih banyak daripada orang-orang yang makannya lebih banyak di malam hari. Jadi mungkin ada efek itu juga ya. But at least dari beberapa studi itu kita bisa agak sedikit menyimpulkan bahwa akan lebih baik kalau kamu makan lebih banyak di pagi hari daripada makan lebih banyak di malam hari. Kalau secara mekanistik mungkin kita akan ngomong, oke, orang-orang yang makan lebih banyak di malam hari terlalu dekat dengan waktu tidur, dia bisa mengganggu tidurnya juga, mengganggu kualitas dari tidurnya, memulai tidurnya dan lain sebagainya juga. Bangun paginya juga mungkin makan malam biasanya kan nggak mungkin kayak makan salad ya. Makan malam kan pasti kayak martabak, ya makannya enak-enak lah gitu ya, nasi goreng dan lain sebagainya. Yang apa ya, lebih heavy gitu, jadi paginya juga mungkin bangunnya lebih nggak enak gitu. Jadi orang-orang yang makan di malam hari lebih banyak juga pasti mungkin tidurnya tidak sebaik yang tidurnya yang makannya lebih banyak di pagi hari, terus dia jam 7, jam 8 dia udah bersiap tidur, tidurnya lebih teratur. Mungkin juga itu juga mempengaruhi. Jadi kalau kita ngomong, ya kalori penting ya. Kalau kita nggak ngomongin kalori sih agak susah juga gitu. Tapi kalori bukan satu-satunya hal yang harus kita perhatiin. Kalau kita ngomongin kalori, kita juga harus merhatiin makronya, which is protein, carbs, and fats. Habis itu kita juga, and fiber too. Kita juga harus ngeliatin kapan kita makan. Kalau ngomongin kapan makan, lebih penting menurutku adalah jadwal makan, keteraturan jam makan. Jadi jam segini saya sarapan, jam segini saya makan siang, jam segini saya makan malam. Itu juga salah satu praktis yang kita jadi lebih ngerti, oh kok gue kayaknya udah mulai lapar nih, kita akan makan. Kadang-kadang orang itu suka skip makan siang misalnya. Dia makan pagi jam 8, jam 9, terus makan siang dia nggak makan, nanti aja deh baru makan deh gitu. Jam 2, jam 3 dia merasa lapar, wajar dong. Tapi ketika jam 2, jam 3 dia udah merasa lapar, laparnya udah bablas. Makannya jadinya berlebihan. Jadi problem baru lagi. Makan malam, kalau nggak makan malam nanti sakit katanya. Jadi Akhirnya makan impulsive lagi. eating gitu ya? Jadinya porsinya jadi jauh lebih banyak gitu. Cuman karena dia makan di luar jamnya doang. Jadi salah satu habits yang gampang untuk kita atur adalah bikin jam makan yang lebih teratur aja dulu. Itu Tapi kalau penting. avoid carbs at night itu sebenarnya fact or myth? Aku justru carbs agak lebih banyak di malam, terutama kalau besok long run. Oh ya. Kalau That's besoknya true. mau lari, aku justru carbs-nya agak banyak. Jadi udah berapa lama ya, ini kayak orang agak sombong gitu ya, tapi makan mie instan tuh ada kayak semacam apa ya, kayak ini agak mahal nih kalorinya. Secara kalori ini satu bungkus cuma 300-an nih, agak mahal juga nih gitu. Tapi the one time I will eat noodles gitu ya, itu terutama sebelum aku long run. Jadi sebelum long run perlu carbs lebih banyak untuk store up glycogen. Jadi glukosa kan jadi glikogen. Glikogen itu cadangan di otot kita, glukosa. Yang penting untuk ketika kita mau melakukan endurance training, yaitu lari paginya biasanya. Jadi the one time I do eat a lot of carbs itu biasanya sebelum long run. Tapi di hari-hari yang kayak larinya cuman easy run dan lain sebagainya, biasanya aku malam ya kalau lagi nggak cutting ya makan ada, tapi nggak yang ekstra harus makan lebih banyak gitu. Tapi
Itu juga bukan bukan sesuatu yang kayak buruk sih untuk dilakukan. Oke. Tergantung carbs-nya apa juga lah. Iya, Oke. iya, iya. Nah, Mike, kalau lo ada diet spesifik yang sedang lo jalanin nggak? Mungkin mirip-mirip ya. Honestly baru tahun lalu gue mulai running. Jadi waktu itu ya modal nekat kali ya dok ya. Langsung trail run, nggak pernah marathon, half marathon. Berapa kilo kemarin? 30 Oh, kemarin di oke. Bromo. A lot of ini kan naik, Ya, nanjak-nanjak. challenging banget tuh pasti. Challenging, but I got to learn pas prior to run, gue nanya temen gue kan, gue mesti ngapain? Dude, kita grew up kayak protein kan. Dia bilang, kita sampai bisa makan tuh nasi sama garam. Gue kayak, I've never eaten. Gue ngerasa berdosa banget, but it's needed for the run gitu kan. The Gue kayak, fuel. iya fuel. Dan gue gak pernah, dari dulu kayak pasti low carb, lean, and all that stuff kan kita belajarnya. So it really depends again, goal lu sekarang apa. Kalau semuanya gue di berapa bulan awal ini untuk muscle building, of course prioritize clean protein ya. Carbs juga still needed, tapi of course maybe the only carb yang gue argue, nggak tahu ya dok ya, tapi it's like sugar, it's just like there's no excuse for processed sugar lah. Jadi anytime gue bakal cut that out. Tapi kalau semuanya untuk long run, exactly mesti ada carb loading dulu the day before. Yang masih gue belajar tuh pas runningnya itu kayak salt intake, itu juga sodium intake, dan actually I learned that in the last water fast juga, gue tambahin garam. It changed the game. Gue nggak pernah jatuh-jatuh lagi kalau berdiri cepetan, and I was very energetic throughout the fast. Tapi itu juga the importance of salt intake itu juga penting banget. Jadi really depends what you're doing at the moment. Kalau semuanya post dari workout, of course you prioritize clean protein ya. Creatine is probably the only supplement I take now. Whey protein I stopped already a few years ago. Oh. Mungkin karena it's too processed for me juga. Jadi again back to the gut thing, gue coba reduce from natural protein source aja sebenarnya sekarang. But yeah, it depends for what purpose sih. Kalau Oke. semuanya lagi mau running, it's a different type of diet. Kalau semuanya lagi mau recover, it's a different type of diet. Oke. Nah dok, sebenarnya ada ini nggak sih diet tertentu yang bagus bagi setiap golongan darah? Karena waktu itu saya pernah lihat kayak golongan darah, itu Yeah, that's bagusnya true. carnivore Betul. atau golongan darah A tuh itu kan vegetarian, something like that. Itu sebenarnya benar apa nggak sih? Enggak sih. Kalau untuk golongan darah Enggak ya? sama aja sih semua. Maksudnya kembali ke sekarang juga mungkin lebih ke arah genetics dan lain sebagainya ya. Tapi pada akhirnya aku percaya, maksudnya semua kita tuh udah guideline lah ya. Maksudnya kalau misalnya kita berat badannya berlebih, ya berarti otomatis dia harus defisit kalorinya, dia harus makan lebih sedikit. Yang nggak berarti dia harus ngitung kalori, nggak juga gitu ya. Kalau misalnya dia dalam prep, misalnya mau lagi persiapan trail run, persiapan marathon, ada race dan lain sebagainya, latihannya banyak, ya otomatis dia nggak boleh defisit dong. At least di maintenance kalori. Jadi dia harus bisa maintain berat badannya. Kalau misalnya mau naikin sedikit mungkin masih oke gitu. Tapi at least dia harus ada di maintenance kalori. Jadi makannya harus cukup. Dan itu juga another ordeal juga ya. Kadang-kadang maksudnya aku dulu juga gendut banget gitu ya. Dan di luar latihan lari itu kan sebenarnya kayak latihan beban gitu kan, carbs mungkin ya perlu gitu. Tapi mungkin nggak sebanyak itu gitu. Ketika udah mulai latihan lari tuh carbs kayak makan sebanyak ini gitu, sampai udah enek gitu sama karbo kadang bahkan. Karena kita perlu carbs sebanyak itu dan ada rasa bersalah juga itu kadang mau makannya. Ya perlu dilatih juga itu sebenarnya ya untuk kita membantu tubuh kita juga. Jadi itu juga harus dilakukan. Terus habis itu kalau ngomongin tentang protein, menurutku salah satu yang paling harus bisa dicapai. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya kayak untuk maintain itu biasanya disaranin sebenarnya kalau dari AKG ya, angka kecukupan gizi itu cuma di 0,8 sampai 1 gram. Yang menurutku sebenarnya cukup rendah gitu. Per Kilogram berat per badan. kilogram, Jadi kalau misalnya berat badan sekitar 70, berarti 0,8 sampai 1 itu cuma 56 sampai 70 gram. Yang sedikit banget sebenarnya. 100 gram dada ayam yang udah matengnya itu cuma sekitar 30-an gram. Jadi cuma perlu 2,5. Itu menurutku kecil banget sih. At least kalau menurutku itu sekitar 1,2 sampai setidaknya 1,6 gram untuk bisa maintain. Tapi kalau misalnya kita mau naikin massa otot, itu biasanya di 1,6 sampai 2,2. Kalau aku personal di 2 gram. Jadi biar gampang aja. Jadi setiap hari aku harus bisa ngejar target di 2 gram protein ini. Serat itu sebisa mungkin di setiap meal ada, kita masukin, di snack juga boleh. Kita masukin ada serat-seratan di situ. Kalau untuk fat sama carbs tergantung kebutuhan. Carbs butuh tapi dari buah-buahan juga boleh ya. Kalau aku personal carbs paling favorit ya nasi putih sebenarnya. Nggak harus kayak nasi merah atau apa. Mie instan tuh sebenarnya aku bilang aku agak jarang sebenarnya sekarang. Karena kayak porsinya terlalu kecil gitu. Nggak cukup ngenyang gitu. Aku mending nasi padang gitu daripada mie instan ya. Nasi padang
Wah. Jauh lebih oke, tergantung kita gabungin kan. Kuahnya jangan terlalu banyak, ayam Iya, bakarnya iya. 3 misalnya gitu, Iya. tambah telur rebus misalnya, sayurnya yang banyak. Itu juga udah jadi meal yang bagus juga, whole food semuanya itu sebenarnya. Jadi, kayak begitu, minyak mungkin ya minimal kalau misalnya bisa jangan terlalu banyak yang digoreng-goreng, deep fry, lebih banyak yang ditumis, yang dibakar, kalau misalnya ada yang dipepes, dikukus juga boleh banget gitu. Dan nggak ada diet khusus yang kayak harus diet carnivore, harus diet vegan dan lain sebagainya. Lebih ke kepercayaan kalau vegan sih kalau kita ngomongnya. Oke. Vegan udah lebih ke arah ya kepercayaan sih, religious atau misalnya dia ke arah ya kepercayaan dia terhadap itu lingkungan dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang menurutku, aku nggak suka yang terlalu ekstrim. Jadi kayak cut out ini sama sekali, nggak boleh ini sama sekali itu nggak. Menurutku semuanya harus dengan porsi yang tepat. Balance diet lah ya. Balance, karena moderation ya. makan kan kita nggak cuma masukin nutrisi ke dalam tubuh kita. Makan itu juga tentang kita ngumpul sama teman, tentang kita sama keluarga, tentang gimana kita makan, anak kita juga ngelihat loh sebenarnya. How do we eat gitu. Kadang-kadang kalau kita ada ketakutan terlalu berlebihan terhadap satu hal, mereka juga kok begini ya, dan itu terbentuk sampai dia gede nantinya. Harusnya ya, I don't know, mungkin ini harus ke dokter anak, tapi itu sesuatu yang kepercayai, lihat teman-teman juga dan lain sebagainya. Yang bagaimana cara kita makan dari kecil itu akan mempengaruhi bagaimana kita makan juga nanti ke depannya. Jadi banyak hal, makan itu nutrition itu nggak cuma tentang masukin ini, nggak cuma tentang weight loss dan lain sebagainya, tapi juga banyak sekali yang harus diperhatiin. Oke. Nah, sekarang kebiasaan makan yang paling berbahaya buat kesehatan tuh apa? Yang nggak mikir ya kalau menurut gue, yang kayak nggak apa ya, Apa dihajar gitu ya? apa aja diajar, maksudnya kita tuh punya currency-nya gitu loh. Kadang kalau misalnya saldo kan jelas ya gitu ya, saldo rekening berapa, ini gimana, masuknya berapa, keluarnya berapa kan jelas gitu ya. Tapi kalau makanan tuh kita nggak ada parameter yang jelas gitu. Kayak gue makan berapa banyak hari ini, gue perlu sebenarnya ngeluarin berapa banyak, yang kusimpan kalori lemak ini berapa banyak, kita nggak punya parameter yang jelas tentang itu. Dan banyak orang yang nggak sadar bahwa itu hal yang penting untuk dilakukan. Jadi makannya ya udah sembarangan, semuanya dihajar, semuanya dimakan, aktivitas fisiknya nggak ada, dan mereka nggak tahu bahwa mereka sedang menimbun lemak secara terus-menerus, memperburuk maksudnya kesehatan metabolik mereka secara nggak sadar ya dilakukan. Dan ya itu menurutku cukup berbahaya. Jadi harus ada kesadaran itu untuk tahu, oke yang kita makan ini kita harus cukup jaga nih, apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita, kualitasnya, jumlahnya, dan bagaimana kita, melakukan latihan fisik. Kalau bisa diresepin sebenarnya yang mau kuresepin banget adalah latihan fisik, kalau bisa diresepin ya ke semua orang ya. Fortunately nggak bisa ya latihan fisik, olahraga itu memang harus dilakuin sendiri, tapi itu juga salah satu hal yang banyak orang miss, banyak orang nggak melakuin. Cuman diet-diet doang, cuman ini, tapi mereka nggak latihan fisik. Itu tuh penting banget sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya makan yang sehat pun tapi kebanyakan juga nggak bagus ya sebenarnya, kayak daging Betul. terus kebanyakan ya asam urat, kolesterol lah. Benar, the dose makes the poison kan. Air putih juga bisa jadi sesuatu yang berbahaya ketika kita minum misalnya 5 liter sekali minum, itu juga berbahaya gitu. The dose makes the poison. Sesuatu yang mungkin kayak processed foods, ultra processed food juga tidak serta-merta makan 1 miligram mie instan langsung, sekarat itu juga enggak gitu. Gula juga ya. Gula juga, maksudnya apalagi maksudnya dengan ada endurance training ya, gula itu salah satu hal yang penting. The thing with sugar is kalau aku, you have to earn your sugar. Jadi kalau misalnya kita, maksudnya kayak aktivitas fisik, ini sorry banget nih, kayak misalnya kayak gue kalau kerja pagi kalau nggak minum gula nggak bisa kerja gitu. Itu sebenarnya menurutku agak macam sebenarnya nggak gitu perlu loh gitu. Maksudnya gula tambahan itu lebih ke arah aktivitas fisik yang berat itu mungkin akan lebih memerlukan gula tambahan lebih banyak. Tapi kalau misalnya kayak untuk fokus kerja dan lain sebagainya, mungkin lebih butuh tidur yang cukup sebenarnya. Dan kalau ngomongin gula tambahan aku juga masih ada, tapi aku batasi banget cuman di kopi susu. Jadi aku masih doyan banget sama kopi susu gula aren itu 1 minggu bisa 4-5 kali gitu ya. Dan 2 itu terutama energy gel ya, kalau misalnya kita ini energy gel atau madu ya, kalau misalnya mau lari, itu 2 yang paling utama kalau aku ngomongin gula tambahan. Di luar itu selalu kalau nggak air putih, es teh tawar, americano gitu-gitu sih. Jadi you have to earn your sugar dan tahu kapan lu pakai gula tambahan ini. Nah, Dok Sak, kita pernah baca Mhm. alkohol itu adalah salah satu makanan, minuman lah, Iya, minuman iya. yang paling membuat kita badannya tuh rusak di hari tua. Itu gimana? Iya. Mohon maaf ya, ya. Betul. Alkohol sama rokok itu nggak ada minimum dose. Jadi nggak ada kayak, contohnya apa ya kalau kita ngomongnya, pemanis 0 kalori misalnya, pemanis 0 kalori kayak sucralose, aspartam gitu misalnya. Itu masih ada minimal dose-nya gitu. Ketika kita minum ada minimum dose-nya ketika ini mungkin bermasalah gitu. Atau misalnya apa ya,
sosis misalnya, proses meat sebenarnya kan juga berkorelasi terhadap kanker usus ya sebenarnya ya. Itu masih oke lah gitu. Gula tambahan misalnya contoh tadi, gula tambahan juga adalah, yang ada maksudnya ada batasan 25 sampai 50 gram biasanya. Tapi kalau alkohol sama rokok itu nggak ada batasannya. Jadi, seberapa kecil kita minum, ya itu akan ada resiko gitu ke kesehatan kita. Despite that though, aku sendiri maksudnya Chinese ya, dari keluarga Chinese. Jadi misalnya bentar lagi Imlek nih, nah udah kumpul keluarga sama teman-teman, pasti ada occasional drinks ya, maksudnya kayak datang ya, a can of beer dan lain sebagainya setahun sekali gitu. Ya aku bakal minum, aku bakal nyicip gitu. Tapi aku akan tahu dengan jelas bahwa ini bukan sesuatu yang aku harus minum secara rutin gitu. Dan biasanya the feeling I got is kalau ketika udah alkohol besok paginya itu pasti nggak enak banget. Apalagi kalau misalnya kayak tiap hari harus latihan gitu ya, besok paginya itu pasti nggak enak banget sama sekali. Alkohol itu juga sebenarnya, kalau kita ngomong kayak recovery, dia bisa membantu tidur lebih cepat. So it helps the sleeping process, tapi dia mengganggu tidurnya secara keseluruhan. Jadi kayak tidurnya kayak kebangun-bangun, tidurnya lebih nggak berkualitas dan lain sebagainya. Jadi ada efek itu juga sebenarnya. Jadi kalau saran dari saya, cut it out kalau misalnya memungkinkan gitu ya. Tapi kalau misalnya secara sosial ya berarti harus tahu batasan itu sendiri sih untuk minum alkohol itu. Oke, wow. Mhm. Mike, ada saran nggak buat para young dads dan young adults kita bilang ya, young adults di Young sana yang adults. lagi pengen menjaga kesehatan, baru pengen start, baru pengen berusaha lebih sehat, ada saran nggak? Oke, ini lumayan menarik soalnya gue kebetulan I have a gym, right? So I see the different types of orang-orang yang datang. Menurut gue ada dua kubu sebenarnya. Satu yang mungkin tipe kayak kita yang duduk di sini, where you have your own motivation and apa ya, to do or to be healthy. Mhm. Jadi kita research sendiri, kita cari tahu sendiri, kita nge-gym sendiri juga doesn't matter. We have our own goals. Tapi juga ada another set of group of people yang surroundingnya matters. Datangnya mesti sama temennya. Ya kan, abis itu kalau temennya cancel dia nggak datang juga. So I think maybe a safe start is surround yourself with like-minded people. Kalau semuanya nggak ada friends, maybe your wife, your spouse juga mesti understand your goals tuh kayak gimana. Agree on that because True, asupan di rumah juga she's gonna be involved in that as well kan. Kalau semuanya dia kayak nasi gila every night, which is ada periode gue kayak gitu juga. We feed off each other jadi kayak susah banget for us to uh, break free from that gitu. So surround yourself, make sure visionnya of what healthy is itu dua-duanya is on the same page. Kalau nggak at least minimal ada couple of friends yang lo bisa accountability partner lah ya. Jadi kayak ini kita prepare for run aja ada newcomers itu kita bikin a small group kayak 3 atau 4 orang kayak oke, setoran hari ini lari ya. Itu kayak it's a type of motivation yang bisa ngebantu because it's not gonna be an easy path. It's a lifelong path juga kan. Jadi knowledge, sharing of knowledge, motivation, encouragement itu menurut gue penting banget. So maybe that's the start. Dan of course do your research. Researchnya juga bukan yang qualitatively maybe a peer studied review or medical review, but also research on yourself ya kan. What Yep. gue nih lifestyle-nya kayak gimana? How much time do I have? What can I work with gitu kan. Ada orang yang bisa di pressure like if I tell my wife to work out tuh pasti akan ada jawaban balik dan excuse-nya ada 100 semuanya. Tapi kalau ada teman dia yang kasih tahu tuh kayak oh ya tahu nggak sih kayak kita mesti kayak gini. I'm like that's what I've been telling you. Kayak kita Yeah, coba yeah. dong. So know yourself kira-kira what makes you tick and motivated juga. So I think itu yang paling penting sebelum of course maybe semua goalnya sama. You wanna live a long life, you wanna be there for your kids. Maybe in our 40s or 50s masih bisa main sports with our kids ya kan, that's the Amin. dream. Tapi maybe semuanya mirip, you wanna be healthy, tapi the way there itu you have to reflect a lot first sih, what motivates you. Oke, wah mantap. Nah, Dok, Hmm. bagi orang yang sebenarnya sekarang pengen berubah nih, tapi udah terlanjur parah nih lifestyle-nya lah, badannya lah, darahnya lah, segala macam. Startnya harus dari mana dan apa saran dari dokter? I will always say to start low and go slow. Jadi maksudnya apapun sebenarnya nomor satu ya apapun yang terjadi ya udah mulai aja dulu. Kadang-kadang orang terlalu banyak Mikir. teori inilah, teori itulah, ini susah dan lain sebagainya. Terlalu banyak teori itu juga nggak ini juga. Lakuin aja gitu. Wah, cuma do it gitu, lakuin aja. Tapi kalau kita udah mulai ada mau itu, of course ya start with why juga itu penting juga ya. Maksudnya kenapa kita memulai sesuatu juga. Apakah karena keluarga, apakah karena apa dan lain sebagainya. Itu juga penting sebagai motivasi awal juga. Orang-orang yang punya
internal motivation, dia muncul dari dirinya sendiri, itu akan lebih kuat sebenarnya daripada yang mereka yang muncul karena external motivation. Mereka yang karena dipaksa lah, karena temennya lah, karena apanya lah, itu biasanya ya tidak sekuat orang-orang yang motivasinya itu dari dalam dirinya sendiri, dia mau memulai gitu. Memang, temukan itu, kenapa kita memulai, kenapa kita mau melakukan ini semuanya gitu ya. Baru mulai dari sesuatu yang kecil banget yang kita bisa lakukan semudah kita membalikkan telapak tangan. So, kalau misalnya mudahnya adalah, new parents misalnya ya, ibu, baru ini dia nggak bisa ninggalin anaknya dan lain sebagainya, dia mau mulai dari nonton YouTube untuk latihan juga silakan lakuin aja dulu. 15-20 menit, pupuk kebiasaan itu. Karena kalau kita ngomongin ke gym kan kita nggak cuman ke gym ya. Ke gym-nya sendiri 45-60 menit, perjalanannya, socializing-nya, pulangnya, dan lain sebagainya, semuanya kan butuh waktu ya. Jadi nggak bisa orang-orang ya ada sih yang bisa ya, tapi nggak ujug-ujug kita pergi ke gym kan enggak. Iya. Jadi dari sekarang kita belum bisa ke gym, oke, mulai dari kebiasaan kita memulai kebiasaan untuk olahraga itu. Dari YouTube bisa, mau jalan kaki bisa, tapi biasain dulu 30 menit, 45 menit, 60 menit. Anak-anak kan juga nggak langsung tiba-tiba TK langsung bikin disertasi gitu, enggak. Anak-anak kan juga TK kan juga lu datang ya jam 8 sampai jam 10 kita main-main dulu misalnya. Terus berikutnya dari 8-11 kita ada apa, tiba-tiba nanti ada project, ada apa dan lain sebagainya. Bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, orang dewasa yang mau memulai hidup sehat juga menurutku bisa melakukan itu. Jadi dia bisa mulai dari sesuatu yang kecil terus ditingkatkan perlahan-lahan. Ada juga yang langsung ya, yang langsung mau ekstra ya. Langsung daftar gym, 50 kali gym dan lain sebagainya, langsung udah ada sama PT dan lain sebagainya. Itu juga nggak masalah juga, itu juga boleh. Karena kembali lagi ya, masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi memang harus nemuin flow-nya sendiri, harus nemuin caranya sendiri. Tapi kembali itu harus mulai. Kalau nggak dimulai, kalau nggak dilakuin ya percuma. Kalau cuma di mulut doang, mulai. Apapun itu lakukan mulai aja dulu. Harus mulai Yap. dan harus sehat terus. Iya betul. Terima kasih insight dan ilmu-ilmunya Dokter dan Mike. Thank you. Semoga kita bisa sehat terus sampai akhir hayat kita. Thank you. Amin.